Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Eh, Tetap semangat ya belajarnya walaupun kita belajar daring di siang hari. Ya, pada kali ini Ibu akan bahas cara menyelesaikan masalah programmer. Langkah-langkah yang kalian gunakan adalah ada dua ya. Ubah dulu permasalahan ke dalam model matematika, dan kedua, tentukan nilai optimumnya dengan menggunakan uji titik pojok, yaitu maksimum dan minimum. Ya, sekarang kita coba lihat contoh soalnya ya. Suatu pesawat terbang mempunyai kapasitas tempat duduk tidak lebih dari 200 penumpang. Setiap penumpang kelas bisnis hanya boleh membawa bagasi 50 kg, sedangkan kelas ekonomi 20 kg. Pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasi 5,5 ton. Kemudian harga tiket untuk penerbangan domestik tujuan kota A dan Bandara Soekarno-Hatta untuk kelas bisnis 800.000 dan untuk kelas ekonomi 600.000. Tentukan penjualan tiket untuk tiket bisnis, tiket kelas bisnis dan tiket kelas ekonomi agar hasil penjualan tiketnya maksimum ya. Pertama-tama kalian lihat dulu soalnya ya. Kalian buat dulu model matematikanya. Ya, pertama kalian lihat ya. Kita misalkan X-nya itu banyak penumpang kelas bisnis dan Y-nya adalah banyak penumpang kelas ekonomi. Ya, kalian buat tabelnya seperti ini. Untuk variabel ada daya tampung penumpang, ada daya tampung bagasi. Dan di kolomnya kelas bisnis dan kelas ekonomi, kemudian kapasitas atau persediaannya. Ya, di sini kita bisa lihat ya. Daya tampung penumpang berdasarkan soal itu adalah 200 orang. Berarti di sini kelas bisnisnya 1, kelas ekonominya 1 ya. Totalnya 200 orang. Kemudian berat bagasi kalian bisa lihat di kelas ekonomi itu 50 kg ya. Kemudian di kelas bisnis 50 kg, kelas ekonomi ya berdasarkan soal 20 kg. Kemudian pesawat tersebut hanya dapat membawa bagasinya 5,5 ton. 5,5 ton, 1 ton kan 1000 kg ya. Berarti kalau kita konversi satuannya ke kilogram itu sama dengan 5.500 kg ya. 5.500 kg. Berdasarkan tabelnya kita bisa buat model matematikanya menjadi X ditambah Y kurang dari sama dengan 200 ya. X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Kemudian pertidaksamaan kedua adalah untuk daya tampung bagasi 50X ditambah 20Y kurang dari sama dengan 5.500. Atau kalau kita sederhanakan, masing-masing dibagi 10 ya. Masing-masing dibagi 10 jadinya 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 550 ya, 550. Dengan syarat X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0 ya. Kemudian untuk fungsi objektifnya Fx, Y, kalian bisa lihat harga tiket untuk kelas bisnis itu 800.000 Y ya. 800.000 Y atau kita jadikan 800.000 X ditambah untuk kelas ekonomi itu 600.000 Y ya, 600.000 Y. Ya, sebelum kita masuk menentukan titik potong dari kedua sistem pertidaksamaan,
alangkah baiknya kalian tentukan dulu titik potong terhadap sumbu X dan titik potong terhadap sumbu Y. Caranya, kalau kita mau tentukan titik potongnya ya, kalian bisa gunakan tabel ya. Kalian bisa gunakan tabel seperti ini. Ya. Coba lihat. Coba lihat ya. Coba kalian lihat. Coba lihat ya. Jika X-nya 0, coba lihat ya, berdasarkan sistem pertidaksamaannya, jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan berapa? Ya, Y-nya sama dengan 200 ya. Coba lihat, jika X-nya 0, maka Y-nya sama dengan 200. Jika Y-nya 0, kalian tutupi dengan 0, berarti X-nya sama dengan, ya, X-nya sama dengan 200. Sehingga bisa kita peroleh titik. Titiknya itu 0,200. Ya, 0,200 dan 200 dan 200,0 ya. Ini untuk pertidaksamaan yang pertama. Bagaimana dengan 5X ditambah 2Y ya, 5X ditambah 2Y. Nah, coba perhatikan. 5X 2Y. Jika X-nya 0, coba perhatikan ya. X-nya 0, ini untuk menentukan titik potongnya ya terhadap sumbu X dan sumbu Y. Berarti coba lihat. Ini kan 550 ya. Berarti tersisa berapa? Y-nya sama dengan berapa? Berarti tinggal 550 dibagi 2. 550 dibagi 2 berapa? Ya. Ya, jadi Ibu ubah tabelnya agar kalian bisa lebih paham. Misalkan X-nya 0, ya, X-nya 0 kita tutupi, berarti tersisa 550 dibagi 2 ya. 550 dibagi 2. Kira-kira berapa hasilnya? Ya, 550 dibagi 2 hasilnya 275. Bagaimana jika Y-nya 0? Ya, Y-nya kita tutupi, Y-nya 0, berarti sisa 550 dibagi 5 ya. 550 dibagi 5 hasilnya 100. Ya, 110 ya. Jadi titiknya 0,275. Kemudian 110,0. Jadi ingat ya, titik-titiknya ini ada 4, 0,200, 200,0, 0,275, 110,0. Sekarang kita masuk menentukan titik potongnya. Ya, sekarang kita masuk ke langkah ketiga. Kita tentukan titik potong kedua persamaan. Tadi kan langkah keduanya kita tentukan titik potong terhadap sumbu X dan Y untuk masing-masing sistem pertidaksamaan. Ya, untuk menentukan titik potong pertidaksamaan ini, kedua sistem pertidaksamaan ini, maka kita jadikan dulu persamaan ya. Ya, kita gunakan metode eliminasi. Caranya kita eliminasi dulu variabel X. Bagaimana caranya mengeliminasi variabel X? Ya, kalikan masing-masing dengan kebalikannya. Berarti kalian fokus di variabel X-nya ya. Berarti ini X-nya kan ada 1, ada 5. Berarti kita kalikan 5 dikali dengan
1. Coba kita lihat ya. X dikali 5, 5X. Kemudian ditambah dengan Y dikali 5, 5Y. 200 kali 5 sama dengan 1000 ya, 1000. Begitupun juga dengan untuk persamaan kedua. Coba kan lihat ya. Kemudian kita lihat di sini dikali 1 berarti otomatis kembali ke persamaan semula. 5X ditambah 2Y sama dengan 550. Nah, tinggal kita eliminasi variabel X-nya. Kira-kira tanda apa yang kalian gunakan untuk mengeliminasi variabel X-nya? Pasti tanda kurang kan? Tanda kurang. Sehingga variabel X-nya habis, sisa 5Y dikurang 2Y. 5Y dikurang 2Y sama dengan 3Y. 1000 dikurang 550 sama dengan 4. Ya, 4,5. Sekarang 450 dibagi 3 berapa? 450 bagi 3. Ya, sama dengan 150. Ya, Y-nya sama dengan 150. Setelah kalian dapat Y-nya sama dengan 150, kalian substitusi. Ya, substitusi sama dengan materi yang Ibu ajarkan kemarin ya. Di bab 3, kalian substitusi ke persamaan, terserah kalian mau persamaan pertama atau persamaan kedua. Kita ambil persamaan pertama saja ya, karena lebih sederhana. X ditambah Y 200. X-nya tetap, Y-nya kita ganti menjadi 150 sama dengan 200. Sehingga X-nya sama dengan 200 dikurang 150. Hasilnya ya berapa? 200 kurang 150. Ya, hasilnya sama dengan 50. Sehingga titik potongnya ya, titik potong kedua pertidaksamaan adalah 50,150. Titik-titik inilah, kan tadi ada 4 ya. Kelima titik inilah yang akan kita gunakan dalam menentukan nilai maksimum atau minimum dari permasalahan program linear ya. Ya, kalian bisa lihat ya gambar daerah himpunan penyelesaiannya. Ya, gambarnya seperti ini. Ya, kalian bisa lihat ya gambarnya seperti ini. Kita hubungkan tadi 0,200 dan 200,0. Kita hubungkan titiknya. Ya. Kemudian titik yang lain adalah berapa? Titik yang lain? Ya, titik yang lain itu 110,0 dan 0,275. Anggaplah di sini 0,2. Ya, di sini ya titiknya 275. Ya, 0,275. Ya. Titiknya berpotongan di titik ini ya. Titik potongnya kalian bisa lihat 50,150. Untuk tanda pertidaksamaannya kalian bisa lihat ya, X ditambah Y kurang dari sama dengan 200. Berarti daerah yang memenuhi adalah sebelah, ya, daerah yang memenuhi adalah sebelah bawah. Berarti yang kita arsir adalah sebelah atas ya. Sebelah atas. Sebelah atas. Kemudian sistem pertidaksamaan yang kedua, 5X ditambah 2Y kurang dari sama dengan 550. Sama ya, daerah yang diarsir, daerah yang memenuhi kan sebelah bawah. Berarti yang kalian arsir adalah sebaliknya. Kalian arsir ini berdasarkan garisnya ya. Ini. Daerah yang tidak terkena arsiran, karena syaratnya X lebih besar sama dengan 0 dan Y lebih besar sama dengan 0. Karena X-nya lebih besar sama dengan 0, maka kita arsir sebelah ini ya. Kita arsir sebelah kiri.
Begitupun juga dengan sumbu Y. Y-nya lebih besar sama dengan 0, berarti yang kita arsir adalah sebelah bawah. Daerah yang tidak terkena arsiran adalah ini, daerah himpunan penyelesaiannya. Cara menentukan titik-titik apa saja yang termasuk dalam tabel untuk menentukan nilai maksimum dan minimumnya adalah kalian lihat titik yang termasuk daerah himpunan penyelesaian. Ternyata titik yang termasuk daerah himpunan penyelesaian adalah 0,200, 50,150 dan 110,0 ya, 110,0. Sehingga kalian bisa lihat tabelnya. Ya, tabelnya. Titiknya ada 0,0, kemudian 0,200, kemudian 50,150 dan 110,0 ya. Masukkan fungsinya. Kalian bisa lihat di sini ya tabelnya. Karena titiknya 0,0 berarti hasilnya juga 0 ya. Hasilnya 0. Kita langsung saja fokus ke titik 0,200. 0,200 berarti 800.000 kali 0, 0. Kemudian 600.000 dikali Y-nya 200. Y-nya 200 berarti berapa? 600.000 dikali 200. Hasilnya berapa? Ya, 120 juta ya. Jadi totalnya setelah ditambahkan 120 juta. Bagaimana dengan titiknya 50 berarti 800.000 dikali 50. Hasilnya 40 juta. Kemudian 600.000 dikali 150 90 juta ya. Jadi 40 ditambah 90 130 ya, 130 juta. Begitupun juga titik 110,0. 800.000 dikali 110 hasilnya berapa? Ya, hasilnya 88 juta. 600.000 dikali 0 tetap 0. Jadi di sini kita bisa lihat ya. Kita bisa lihat ternyata yang paling tinggi hasilnya atau maksimum adalah berada di titik 50,150 dengan X-nya itu kelas bisnis ya. Kalian bisa lihat kelas bisnis itu 50, Y-nya kelas ekonomi 150, dengan total 130 juta. Jadi ini dikatakan maksimum jika penumpang kelas bisnisnya 50 orang, kelas ekonominya 150 orang. Ya, Ibu rasa sekian materi hari ini. Jika ada yang mau kalian tanyakan bisa bertanya di WA ya, WA group. Jadi seperti itu cara menentukan nilai maksimum atau minimum. Jadi bagaimana kalau soalnya menentukan nilai minimum, berarti kalian ambil 88 juta ya, 88 juta dengan titik 110,0. Ya, terima kasih atas perhatiannya. Semoga kalian paham ya.